Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Wahono SDMPD selaku Kepala SMP Islam Terpadu Insan Mulia Boarding School. Yang saya hormati tim manajemen SMP Islam Terpadu Insan Mulia Boarding School Sewu. Di sini ada Ibu Arum SPG dan juga Ibu Anarianti SPDGR yang mana hari ini adalah sebagai pembicara acara kita di pagi hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf semuanya yang selalu kami banggakan. Bersyukur kepada Allah hari ini pertemukan kita di pagi yang sangat syahdu. Tadi pagi kita sudah diberikan gerimis rintik-rintik dan kemudian kembali cerah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu dan berkumpul di ruangan yang insya Allah barokah ini dalam agenda diseminasi konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yang nanti akan disampaikan oleh CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 kita, yaitu Ibu Anarianti SPDGR, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti semuanya dengan baik dan mudah-mudahan juga acara kita dari pagi hari ini sampai nanti selesai berjalan dengan lancar. Ya, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama Al-Quran lebih bahagia. Allah Akbar. Masya Allah. Ya alhamdulillah semuanya sehat dan tentunya dengan Al-Quran kita juga semakin berkah hidupnya, karena Al-Quran itu senantiasa menerangi dan memberikan petunjuk untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, acara diseminasi konsep budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah agar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Mari kita buka agenda ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Dan untuk mendapatkan ridho yang lebih dari Allah, mari kita bersama-sama membaca ulul kitab Al-Fatihah ya, bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk menambah kecintaan kita kepada negara Indonesia, marilah kita berdiri bersama Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu wajib kita yaitu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Jadi pandu
kembali. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita akan langsung mendengarkan diseminasi konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah oleh calon guru penggerak kita angkatan 10 yaitu Ibu Anarianti SPD GR. Insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu mohon nanti bisa menyimak dengan baik dan sekiranya ada hal-hal nanti yang perlu didiskusikan boleh dicatat-catat dulu poin-poin apa yang sekiranya nanti ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan langsung saja saya panggil Ibu Anarianti SPDGR untuk menyampaikan diseminasinya. Kepada Ibu Anarianti, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sampai detik ini kita masih diberikan banyak nikmat dan rahmat ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, insya Allah dalam keadaan sehat, bahagia ya Bapak Ibu. Bahagia. Ya mudah-mudahan nanti sampai selesai acara tetap bahagia ya. Nah, insya Allah kita hari ini belajar bersama. Kemudian yang kedua, salawat berikan salam lalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang insya Allah kalau kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya izinkan saya berdiri di sini untuk sedikit berbagi dengan ibu dan bapak sekalian. Bukan berarti saya lebih pandai, bukan berarti saya lebih tahu. Hanya mungkin saya diberi kesempatan untuk belajar terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Hari ini saya akan menyampaikan terkait konsep budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Ibu Bapak dan Guru sudah pernah dengar tentang budaya positif? Sudah belum? Sudah? Sudah. Berarti nanti kita bisa sambil diskusi ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ayo coba full senyum dulu. Senyum kanan, senyum kirinya, sadar. Oh, jadi aneh senyumnya ya. Gitu. Coba kita full senyum dulu supaya hatinya bahagia ketika mengikuti kegiatan hari ini. Sudah senyum semua? Sudah bahagia? Sudah. Sekarang kalau kita di kelas itu kan biasanya kita ice breaking dulu ya. Supaya anak-anak itu hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya. Berarti kita juga harus hadir seutuhnya di dalam ruangan ini. Yuk kita bermain sambung cerita. Pernah main sambung cerita nggak? Belum? Jadi coba kita akan menggali kemampuan imajinasi ibu dan bapak semua. Nanti dimulai dari saya akan sedikit membuat kalimat. Terus nanti secara random saya akan datangi ibu dan bapak satu-satu dan silakan melanjutkan ceritanya. Nanti kita lihat secara keseluruhan cerita kita itu utuh atau tidak. Itu bisa jadi bukti gimana apa itu keterikatan batin kita satu dengan yang lain. Masya Allah, gitu. Siap ya? Bisa ya? Oke, coba saya mulai dulu. Pagi ini suasananya cukup sendu, tetapi tekad kuat saya untuk berbagi membawa langkah kaki saya semakin ringan untuk keluar dari rumah.
Di perjalanan, saya melihat beberapa anak berangkat ke sekolah walaupun kondisinya gerimis. Silakan serah mau diadain kemana? Ayo. Sesampainya di sekolah, saya melihat anak-anak membersihkan lapangan basket untuk bersiap mengikuti kelas meeting. Ini kayaknya Ini ceritain fakta ya. Ya, sampai ke anak-anak membersihkan lapangan untuk kelas meeting. lanjutkan ceritanya, Bu. Ya, Ayo gimana? tadi saya melihat anak-anak membersihkan lapangan begitu semangatnya sehingga itu membuat saya juga lebih bersemangat untuk memberikan rapor tentunya Bu Ana. Curhat ya, Bu. Jangan kayaknya ngopi lapor. Terus lanjut ngopi lapor. Semangat ngopi lapor. Terus boleh dioper Mas Hebat. Membuat saya semangat untuk ngopi lapor. Terus mau dioper ke siapa? Tapi sayangnya tiba-tiba printerannya rusak semua. Jadi saya memutuskan untuk beristirahat Oke. di kantor. Lanjut, boleh dikasih ke siapa, Zah? Di kantor saya bertemu dengan teman-teman yang menyapa saya dengan senyuman dan itu membuat hati saya sangat bahagia. Sangat bahagia. Karena itu memang rutinitas kita yang selalu bahagia dan menyapa dengan sesama teman di kantor. Masya Allah. Habis ini ke bapak-bapak ya. Rutinitas bahagia dengan menyapa. Habis itu apa lagi? Nanti sampai yang lain ada apa? Untuk menemani semangat saya mengisi hari ini dengan bermain game. Oke. Oh iya. Beda. Habis main game tadi, begini habis main game. Karena Bu Dini tadi melakukan permainan game, jadi karena untuk mengisi waktu hujan biar lebih produktif, saya juga ikut bermain game gitu. Jadi suasana di kantor ini tidak hanya bahagia dan menyenangkan, tetapi juga seru begitu saja. Terakhir cerita suasananya bermain game dengan seru ya. Dan coba ditutup dari bapak-bapak bertiga ini. Silakan ditutup. Terakhir ketinggalan semuanya. Dengan terakhir kalimatnya tadi, suasana kantor menjadi menyenangkan dengan bermain game. Ya, karena dengan main game itu dapat membuat hari kita menjadi lebih santai. Kita tutup ceritanya begini dengan gimana? Kita tutup ceritanya, kita tutup bermain game menjadi lebih menyenangkan. Iya. Kita tunggu gongnya, kita tunggu gongnya. Gak bisa. Setelah bermain game, akhirnya kita merasa lelah dan capek dan akhirnya kita istirahat untuk tidur siang. Oke, berakhir dengan tidur siang. Sepertinya nih curcol Bapak dan Ibu minta ada waktu tidur siang kayaknya ya. Nanti kita coba sampaikan ya. Jadi, apa kesimpulan cerita kita hari ini? Intinya berangkat dari rumah dengan happy, sampai sekolah ketemu anak-anak happy, sampai kantor ketemu dengan teman-teman happy,
jadi happy dan intinya bisa istirahat dengan baik. Masya Allah, kalian tepuk tangan dulu untuk ibu bapak hebat semua. Masya Allah, terima kasih ya sudah kita sambung cerita dan ini sudah membuktikan ternyata ikatan batin kita oke ya. Oke, bisa terbentuk cerita yang betul. Oke, itu intermezzo aja. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke materi budaya positif. Teman-teman sudah tahu sebelumnya budaya positif itu apa tadi ya? Ada yang mau menyampaikan budaya positif itu apa? Budaya positif. Ada yang menyampaikan? Boleh, Bu Uci? Kalau menurut pendapat saya, budaya positif itu berarti kita melakukan suatu hal, tapi itu dijadikan sebuah kebiasaan, misal di kelas, tapi itu hal yang positif gitu ya. Oh iya, boleh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Suci. Ya, kalau menurut Bu Suci, budaya positif itu sesuatu yang dilakukan yang bersifat positif gitu ya. Oke, nah ini untuk pengantarnya. Kita sama-sama tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, setelah saya belajar di CGV ini, Masya Allah sekali, ternyata banyak hal baru yang saya pelajari. Dan ternyata keren banget pemikiran beliau. Beliau kan hidupnya sudah puluhan tahun yang lalu ya, tapi ternyata itu masih bisa diterapkan sekarang. Bahkan itu relate banget dengan kondisi terkini gitu. Jadi Masya Allah sekali pemikiran beliau itu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid itu sebagai fokus utama. Jadi kalau di CGP itu ada bahasa namanya menghamba kepada murid gitu. Menghamba itu kalau kadang kita kok pakai bahasa menghamba gitu ya. Saya awalnya juga agak aneh gitu dengan kata-kata menghamba. Ternyata maknanya intinya segala sesuatunya itu prioritas kita adalah murid. Apapun yang kita lakukan itu untuk murid. Bahkan proses pembelajaran itu harusnya dalam proses penyusunannya itu melibatkan murid gitu. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi nggak hanya sekadar transfer ilmu, tapi kita juga harus membentuk karakter peserta didik atau murid kita. Kita harus dekat dengan murid kita, harus lebih kenal dengan murid kita supaya kita tahu kebutuhan belajar mereka itu seperti apa gitu. Nah, kemudian dalam modul budaya positif ini ada berapa itu? Ada 7 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kurang lebih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita pakai kurikulum Merdeka sudah tidak asing ya dengan kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, coba saya mau tanya dulu, pembelajaran yang berdiferensiasi itu maksudnya apa ya? Ada yang mau menyampaikan kira-kira apa pembelajaran berdiferensiasi? Ibu bapak silakan. Ayo, siapa? Oke, Ibu Novita. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa seperti audio, visual, kinestetik, seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi kalau katanya Bu Novita, pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, baik auditori,
kemudian ada visual, ada juga kinestetik. Sepakat Ibu Bapak? Sepakat kan? Sepakat. Ya, kurang lebih pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Tapi berarti pembelajaran yang beragam ya. Ini ada beberapa miskonsepsi dari pembelajaran berdiferensiasi yang ternyata bisa jadi saya atau Bapak Ibu guru juga mengalami hal itu. Gitu. Kalau di pemikiran awal saya dulu ketika belajar tentang berdiferensiasi itu, berarti artinya saya itu harus menyiapkan pembelajaran yang beragam. Karena satu kelas itu siswanya 32, yang mereka itu siswanya beragam, maka kita harus menyiapkan untuk misalnya untuk si A pakai ini, si B pakai ini, si C pakai ini gitu. Nah ternyata enggak seperti itu. Terus kita juga kadang kalau misalnya ada siswa yang lebih pintar, kita kelompokin sama yang pintar. Nanti yang kurang pintar dikelompokin sama yang kurang pintar, gitu ya. Nah ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu enggak gitu. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama harus dilakukan pemetaan dulu, kita tes diagnosis dulu. Kita harus tahu anak itu punya kemampuan sejauh apa. Misalnya nih, kayak Budian kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia bisa melakukan tes diagnosis dulu di awal. Misalnya disuruh buat cerita, gitu, disuruh buat cerita. Nanti setelah hasilnya dikumpulkan, Budian bisa mengatakan, oh anak ini dia sudah punya kemampuan menulis yang baik. Anak ini sudah punya kemampuan menulis yang baik, tapi kosakatanya masih sedikit. Atau oh yang ini ternyata belum memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, berbekal dari tes diagnosis awal itu, maka itu bisa dijadikan acuan untuk kita menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Gitu. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Gitu. Itu ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan ke teman-teman itu tentang setiap murid itu unik. Jadi artinya setiap murid itu berbeda, punya keistimewaannya tersendiri. Gitu. Jadi bisa jadi si A jago matematika, si B jago IPA, si C jago di basket, gitu. Atau si D dia jago mengaji, gitu. Kita tidak bisa menuntut anak itu untuk dia hebat dalam keseluruhan bidang ilmu pelajaran. Kita aja spesialnya satu ya, gitu. Kayak saya berarti di kita bidang saya hanya di IPA, atau Bu Indri bidangnya hanya di matematika. Gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu, setiap anak itu unik, setiap anak itu punya minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Maka tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita yang pertama adalah menebalkan potensi yang dimiliki anak. Gitu. Kalau anak itu sudah tahu dia potensinya apa, maka kita dorong terus untuk dia mengembangkan potensi dia yang sudah dia miliki. Tapi kalau siswa itu belum tahu apa potensinya, maka tugas kita adalah membersamai, mendampingi dia untuk sampai dia dapat apa potensi yang dia miliki. Saya cerita sedikit, di kelasnya Bu Indri ada yang namanya siswa Alia. Nah, Alia ini dia minder, dia merasa dia di kelas gak jago pelajaran, menghafal dia gak jago. Dia merasa dia nggak punya kelebihan apapun, gitu. Sampai akhirnya saya ajak ngobrol, Alia, kamu itu punya kelebihan di public speaking, ya. Pasti ibu dan bapak juga menyadari ya, bawel banget Alia itu bawel. Terus kemampuan berbicaranya juga baik, gitu. Kosakatanya juga banyak. Dan satu lagi dia anaknya pemberani, ya. Jadi saya coba dorong dia untuk coba ikut eskul yang itu bisa meningkatkan keberanian kamu untuk tampil di depan umum. Kamu oke loh kalau jadi MC, gitu. Jadi akhirnya dia ikut bahasa sekarang. Dan kemarin alhamdulillah ibu bapak sudah melihat dia berani untuk di depan ketika acara pelepasan kakak-kakaknya memanggil kakak-kakaknya
dengan panggilan nama untuk maju ke depan ketika penyerahan medali. Berarti di situ dia sudah timbul rasa percaya dirinya, dia sudah sadar dengan kemampuan dirinya bahwa dia lebihnya itu di public speakingnya, gitu ya. Itu salah satu contoh kita murid kita unik dan tugas kita adalah membersamai mereka untuk menemukan potensinya itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Kalau disiplin itu pasti identik dengan kepatuhan ya, kepatuhan, dan ternyata juga dia menimbulkan ketidaknyamanan. Betul apa enggak? Tuh, karena itu dia terpaksa untuk disiplin gitu. Anak-anak kita belum memaknai kata disiplin yang sebenarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Itu berarti motivasi yang datang dari diri sendiri atau bukan dari luar atau ekstrinsik gitu. Jadi di sini tugas kita adalah memahamkan siswa bagaimana mereka itu punya kesadaran bahwa disiplin diri itu memang untuk diri mereka sendiri, bukan untuk gurunya, bukan untuk orang tuanya. Lanjut. Nah, itu jadi kita bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Saya sendiri pun masih sering melakukan ancaman ya. Ibu dan bapak sering lihat kalau pagi-pagi mau pacaran, itu saya sering melakukan ancaman atau hukuman. Dan ternyata imbalan itu juga termasuk hukuman. Reward itu juga termasuk hukuman. Nanti kita pelajari deh. Itu. Lanjut. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau yang bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia contohnya apa Bapak Ibu? Makan, apa lagi? Rumah, pakaian, ya betul. Kemudian kalau rasa sayang dan rasa diterima, keluarga, pengakuan dari pasangan, ya, perhatian dari pasangan atau dari guru, gitu. Terus penguasaan, kalau penguasaan apa? Apa ya kalau penguasaan? Coba Bu lanjut slide selanjutnya. Kita lihat contohnya langsung. Nih, di sini sudah ada contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Betul sekali. Kalau tadi bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kalau rasa sayang dan rasa terima kasih diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, gitu. Kemudian kalau penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap. Ada yang merasa nggak dianggap? Kok ketawa aku? Berprestasi diakui. Terus kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kayak saya ikut CGP ini benar-benar mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir ada kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi boleh nggak sih kalau guru juga masih main? Boleh dong. Kan bukan cuma anak aja yang harus senang, bukan anak aja yang harus happy kan? Bukan anak aja yang harus bahagia. Tapi bersumber dari guru yang bahagia, maka murid juga akan bahagia. Coba deh, pernah nggak lagi pusing di rumah? Ada yang ibu-ibu nih, habis berantem sama suaminya di rumah. Atau yang yang lain tugasnya banyak, jadi pusing. Mau masuk kelas rasanya gimana? Gimana rasanya? Harus berdiri dulu di depan pintu, tarik nafas, atur rasa dulu kan? Gimana caranya kita tetap happy di depan anak-anak, betul nggak? Hebat bener emang guru ini kan ya. Mau keadaan kondisi apapun, ketika di depan murid kita harus profesional, harus
artis udah cocok semua kan? Iya nggak? Udah pandai aktingnya semua. Lanjut. Nah, terus untuk manusia itu ketika berperilaku dia selalu ada motivasinya, betul? Kita ke sekolah motivasinya apa? Kita berangkat kerja motivasinya apa? Apa? Ayo beribadah, ya. Yang lainnya mencari nafkah, ya. Mencari nafkah, berbagi ilmu, gitu ya. Itu motivasinya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri secara sadar atau tidak sadar. Bisa juga dari luar. Nah, motivasi itu muncul dari ada 3 macam dia. Motivasi yang terlihat dari perilaku manusia. Yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lumrah nggak kita menghindari ketidaknyamanan? Lumrah sekali gitu. Nah, ini juga ternyata dialami oleh murid kita. Murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ya nggak? Iya. Dan ini yang masih sering terjadi. Jadi dia belum punya kesadaran, cuma takut dihukum aja. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mengharapkan dapat imbalan, gitu. Dapat reward, itu juga motivasi yang menggiring seseorang untuk termotivasi. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dia motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Dari ketiga ini, yang kita harapkan ada pada murid kita yang mana? Yang ketiga. Itu pun harus juga ada pada diri kita, gitu. Yang paling agak nusuk di saya adalah yang kedua. Jadi ternyata imbalan atau reward itu dia sebagai hukuman. Saya selama ini sering banget ke anak-anak yang saya anggap sesederhana bawa jajan gede, bawa jajan ke kelas untuk ice breaking, main game, supaya niatnya supaya mereka tak ngantuk, main dulu baru belajar. Kenyataannya yang terjadi gimana? Ketika sudah habis jajannya, habis juga energinya, gitu. Jadi tetap gue nggak semangat untuk belajar gitu. Dan suatu waktu nanti lagi, ketika saya ke kelas tidak bawa jajan, Bu, mana jajannya? Hari ini kita mau main apa? Jadi ternyata ada dampak negatifnya juga reward itu. Lanjut. Nah, ini ternyata hukuman sama penghargaan itu masuk dia konsep disiplin identitas yang belum tepat, gitu. Kalau hukuman itu dia nanti menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid jadi menyembunyikan kesalahannya. Yang paling parah adalah murid menjadi rendah diri. Makanya kalau hukuman itu sebisa mungkin sebenarnya tidak dipublish di depan umum, gitu, karena itu dia menjadi rendah diri nanti dia, jadi malu. Ini kejadian banget kemarin, ya nggak? Kerasa atau enggak? Anak-anak yang merasa tersakiti, yang mungkin sebelumnya mereka pernah kita hukum, ketika ada kejadian mereka meluapkannya di media sosial, betul? Nah, itu salah satu dampak dari hukuman. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak efektif. Dia merusak hubungan antara sesama murid. Misalnya, Bu Indri sudah merasa melakukan yang terbaik. Bu Suci juga sudah merasa melakukan yang terbaik. Tapi saya hanya memberikan reward kepada Bu Suci. Maka Bu Indri merasa kecewa, gitu. Dan hubungannya jadi tidak baik, gitu. Mematikan kreativitas. Ternyata itu juga mematikan kreativitas murid kita. Menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang kita nggak ada ranking lagi ya. Karena tadi sumbernya semua anak itu adalah unik dengan kelebihannya masing-masing. Merampas hak menghargai dirinya. Karena ketika dia tidak dapat reward, dia merasa yang dia lakukan itu berarti sia-sia. Lanjut. Nah, ini konsep disiplin identitas yang sukses ada dua macam, tapi nanti kita bandingkan
antara konsekuensi dan restitusi mana yang lebih? Kalau di konsekuensi, penguatan jangka pendek perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang kita lakukan sekarang apa? Kalau di bos, kita pakai konsekuensi logis kan ya? Kita pakai konsekuensi logis, ternyata itu bukannya terbaik. Yang selanjutnya ada restitusi, itu memunculkan murid jadi bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di guru penggerak itu, fokus utamanya kita belajar di restitusi. Karena segitiga restitusi itu dianggap paling efektif menyelesaikan permasalahan tanpa memunculkan masalah baru. Saya juga masih belajar. Lanjut. Nih bedanya, hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, dia cuma sekedar menjalankan hukuman aja, dia nggak sadar yang dia kamu salahnya di mana, ya enggak? Kemudian kalau konsekuensi, dia sudah tahu salahnya apa, tapi dia masih nggak nyaman. Tapi kalau restitusi, kita mengajak siswa untuk mereka berpikir juga bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi cara menyelesaikan masalahnya itu bukan dari guru, tapi kita lakukan lagi ke siswa. Nanti kita ada contohnya. Lanjut. Nah ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Ciri-cirinya, jadi bukan cuma menebus kesalahan, tapi kita meyakinkan siswa untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kita menawarkan bukan memaksa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu di restitusi. Nah, contohnya gimana? Nih, langsung ada 3 contohnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa yang kita lakukan biasanya? Iya, kita nggak ada PR ya. Sebelumnya deh, kita ingat-ingat kalau ada PR atau anak-anak nggak mengerjakan tugas deh, apa yang kita lakukan? Langsung disuruh ngerjain tugasnya, plus diomelin dulu ya. Ya, gitu. Itu berarti masuknya konsekuensi ya. Kalau hukuman itu dia memberikan ininya, hukumannya itu nggak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Gitu. Kayak di situ padahal siswanya tidak mengerjakan PR, tapi dihukumnya suruh hormat bendera. Nyambung nggak? Enggak. Itu tidak akan membuat siswa mengerti apa kesalahannya. Yang dia tahu, dia hanya dihukum jengkel, panas, gitu aja. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Artinya, karena dia tidak mengerjakan PR, maka gurunya mengambil waktu istirahatnya. Sebenarnya ini sudah baik ya. Ini sudah baik. Tapi tetap muncul ketidaknyamanan di murid. Murid jadi kesel karena nggak bisa istirahat. Dongkol, tetap ada imbasnya. Nah, kalau restitusi itu benar-benar diajakin ngobrol dulu, ditanya kenapa kok tidak mengerjakan PR, alasannya kenapa, ditanya solusinya, ditanyain ke anaknya. Kalau sekarang kamu tidak mengerjakan PR, maka apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Sebelum saya jelaskan, kira-kira dari kelima ini yang paling pas yang mana? Yang mana? Atau kira-kira kita sebagai guru kita yang mana?
Bu Yosi kan guru BK. Bu Yosi ada yang di mana nih? Di mana Bu Yosi? Di teman ya, karena BK kan lebih ke mendengar curhatan mereka gitu ya. Kalau Bu Indri di mana? Pilih ke manajer, tapi sejauh ini belum sampai ke situ. Mil. Masih di teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Oke, coba kita lihat sebenarnya apa masing-masing dari itu. Ini contoh penerapannya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita masih gimana tuh? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti itu masuk sebagai penghukum. Kita masih sering begitu? Masih. Saya pun masih begitu. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini Bu Yosi yang sering. Ya Bu, kalau di barisan belakang untuk upacara berapa kali udah dibilangin? Ibu kecewa sama kamu, gitu kan ya? Kita membuat rasa bersalah. Terus ada yang teman, kayak dia mau kasih lagi kayak teman. Ayolah gitu. Jangan gitu dong. Tertib lah gitu. Buat ibu bangga sekali-sekali, jangan gitu lagi gitu ya. Atau dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Ada peraturan, konsekuensinya apa? Langsung ke poin. Tapi kalau yang manajer ditanyain dulu. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira gimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi solusinya itu dari anak, gitu. Jadi siswa itu tidak marah dengan kita nantinya, karena dia sendiri yang memberikan solusinya. Jadi kita ada di mana? Tergantung situasi ya. Saya juga kadang di teman, kadang di manajer ya. Kita sama-sama belajar. Lanjut. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Bentar lagi kan kita tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru nanti harapannya teman-teman Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini. Gitu. Kalau kemarin sudah ada contohnya, Bu Arum sebagai DP yang sebelumnya itu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama atau beda? Beda gitu. Apa bedanya? Nanti kita belajar. Kalau selama ini yang ada di kelas kita apa? Peraturan kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan tidak melakukan piket segala macam gitu ya. Tapi yang kita coba bangun di sini adalah kita membuat keyakinan kelas, yang artinya kita susun bersama dengan murid-murid kita. Jadi kita mendengarkan maunya murid-murid kita itu apa, dan itu juga yang akan mereka lakukan. Kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ini sama aja kayak kita jawab ini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm? Karena takut ditilang polisi, atau karena helm itu untuk keselamatan? Dua-duanya katanya. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan ketika waktu COVID? Supaya terhindar dari penyakitnya itu. Jadi tujuan keyakinan kelas itu adalah meminimalisir ketidaknyamanan di kelas. Pembentukan keyakinan kelas dia bersifat abstrak. Jadi nggak lagi pakai kata-kata jangan itu lagi. Berupa pernyataan universal, jadi dia secara umum dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau wali kelas ini besok pakai banget nih. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mulai diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas gitu. Contohnya apa? Gimana? Next. Nah, contohnya kalau ini saya pernah menerapkan di kelas 8C dan 8D. Jadi cuma saya arahkannya 2. Apa hal-hal yang patut kamu syukuri, kemudian apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya
Coba kita lihat kata-katanya. Hadir di kelas tepat waktu. Nggak lagi pakai kata-kata jangan terlambat. Mendengarkan saat guru mengajar. Menjaga kebersihan kelas. Berbicara dengan sopan dan ramah. Saling membantu sesama. Ingatkan teman yang salah. Ya kan? Dia bahasanya positif semua ya. Gak ada lagi. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan masuk kelas. Jangan mengobrol ketika guru menjelaskan. Betul? Ada bisa lagi nanti kalau kayak kelas dibuat dengan kata-kata positif. Bisa saling menyayangi. Saling menjaga lingkungan kelas. Menghormati guru ketika sedang berbicara. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Dicoba ya. Ya. Khususnya wali kelas juga tuh harus benar-benar punya keyakinan kelas. Nah, fungsinya keyakinan kelas itu nanti kita bisa pakai di segitiga restitusi. Ada caranya. Jadi ketika melakukan restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Coba kalau menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan, kita harus meyakini anak-anak bahwa semua yang dilakukan itu pasti ada alasannya, betul? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak dia sepakati. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh. Tapi ini agak malu sih ya. Ini video tugas saya kemarin. Tapi ya begitulah dilihat ya. Ini karena bukan saya ambilkan contoh dulu. Kalau di play nggak bisa ini ya? Nggak bisa dicepetin ya? Jadi ini ada kasus kira-kira proses restitusi ini kayak gini kan? Ini kasusnya Aulia berkata kasar di kelas. Iya gitu. Kenapa tadi Aulia berkata tidak seperti itu kan? Saya juga bingung karena masa satu kemarin memakai tidak dengan Oke, kok begitu? Sadar mengerti kamu masih tidak terima ya kata ini. Apalagi saya paham. Ya kan memang semua dari semua bercanda ya. Betul sekali saya bisa bercanda. Kamu masih punya alasan sendiri kenapa sampai kata-kata seperti itu? Saya tidak cuma dalam masa saya dan benar-benar coba merasa bercanda. Baiklah, saya mengerti. Namun demikian, menurut Aulia, apakah berkata kasar kepada teman melalui cara pembelajaran ada sebagian benar? Tidak sebenarnya itu salah. Saya akan berbicara tidak berkata kasar.
kondisi idealnya seperti itu. Ya, jadi ada dialog kita dengan murid. Kenyataannya gitu nggak? Kadang ada beberapa siswa yang tidak bisa mengekspresikannya ya. Gitu. Jadi itu tantangan di restitusi itu. Kita gimana caranya bisa benar-benar mengajak siswa itu untuk benar-benar mengungkapkan apa yang dia rasa. Jadi tadi ada tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu. Tadi seperti yang saya lakukan. Aulia tahu kenapa Ustazah panggil ke kantor? Gitu. Kita tanyakan dulu ke dia. Tahu nggak sih murid itu alasan kenapa kita panggil ke kantor? Gitu. Itu untuk menstabilkan identitasnya supaya dia itu tahu kesalahan apa yang dibuat. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita fokus kepada solusi. Nah, ini di sini adalah fase menstabilkan identitas. Prosesnya seperti itu. Kita harus meyakinkan anak dulu untuk anak itu sadar, murid itu sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, dan itu kesadaran dari diri sendiri. Lanjut. Kemudian kita validasi tindakan yang salah itu yang mana. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kan? Gitu, kenapa melakukan itu? Seperti Aulia tadi, dia menceritakan kenapa pada akhirnya dia berbicara kasar, karena dia apa tadi? Dituduh oleh teman-temannya tidak mengerjakan tugas, padahal dia merasa walaupun dia bercanda, dia tetap mengerjakan tugas kok. Gitu. Makanya dia kelepasan, akhirnya berbicara kasar. Kita validasi tindakannya. Kita tanyakan kenapa melakukan hal itu. Gitu. Dan kita juga harus bisa juga mengarahkan ke dia bahwa oh boleh kok kamu melakukan hal itu dan itu wajar gitu, tapi kita harus mengarahkan juga bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Nah kemudian kita tanya sesuai enggak yang dia lakukan itu dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kalau sebelumnya saya misalnya sudah membuat keyakinan kelas dengan Aulia itu, salah satunya adalah saling menghargai, saling menghormati di kelas gitu ya. Dengan berkata kasar maka dia sudah tidak sepakat dengan keyakinan kelas yang dibuat gitu. Dan itu harus dia tahu bahwa dia tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah kemudian di situ kita akan tanya, maka apa solusi yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana? Gitu ya. Nah sekarang kita coba refleksi dulu. Saya mau dengar dari teman-teman semuanya, ibu bapak guru. Jangan lupa absen ya. Kita refleksi dulu. Jadi tadi kita sudah berbicara banyak hal lah ya. Kita sudah berbicara banyak hal. Pada dasarnya adalah intinya kita sebagai pendidik itu harus benar-benar mengenal murid kita dengan baik. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa hal spesial yang dia miliki, dan tugas kita mendampingi mereka untuk bisa mengembangkan itu semua. Dan kita tidak boleh mengklaim anak itu jelek, nakal, bodoh, ya. Karena mereka punya spesial, punya kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Gitu. Ingat, anak itu unik. Coba kita refleksi dulu. Saya mau dengar dari teman-teman apa yang sudah didapat hari ini. Berapa? Apa yang diingat dari
sampaikan tadi. Mau siapa? Mau saya random aja atau ada teman-teman yang mau menyampaikan? Random aja. Yuk. Bu Suci, apa yang didapatkan dari yang kita pelajari hari ini? Nanti ada door prize ya. Coba kita dapat door prize. Oke, baik. Menurut saya, apa yang sudah saya dapatkan dari materi hari ini banyak ya, Zak. Salah satunya tadi kan terkait keyakinan kelas, yang mana kemarin itu benar sekali kalau di kelas saya itu masih yang jangan tidak memakai seragam, jangan bolos, kemudian jangan makan di kelas kalau sampahnya dibuang sembarangan, dan ternyata itu salah gitu kan. Dan nanti akan menjadi evaluasi untuk nanti pas anak-anak kelas 8. Kayaknya udah mati. Cik, oke. Kayak yang paling berkesan berarti tentang keyakinan kelas ya Bu Suci ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Suci. Yang lain? Bu Arum. Ini Bu Arum junior. Nanti Bu Arum senior nih. Apa yang didapat? Langsung ngomong aja itu harus kepancing. Cik. Apa yang didapat Bu Arum dari pertemuan hari ini? Banyak banget Bu Ana yang dapat dari diseminasi hari ini. Salah satunya yaitu gimana caranya kita treatment ke anak kalau ada masalah atau ada perilaku yang kurang bagus di selama pembelajaran di kelas. Itu salah satunya dengan kayak dulu alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Terus biar anak bercerita kan ya. Iya. Biar anak bercerita, terus kita cari solusinya seperti apa supaya anak nggak mengulang kesalahan. Iya, terima kasih Bu Arum. Boleh dioper ke siapa Bu Arum? Bu Arum junior mengoper ke Bu Arum senior. Silakan Bu Arum. Bu Arum ini salah satu GP di sekolah kita ini. Ya Bu, gimana Bu? Ya, terima kasih untuk semuanya Bu Ana. Jadi apa yang menjadi refleksi pada hari ini banyak sekali ya. Artinya yang disampaikan oleh Bu Ana itu sangat bermanfaat bagi kita para pendidik. Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita bisa berpihak pada murid-murid kita. Mulai tadi kita harus tahu kebutuhan dasar. Berarti kita harus tahu bahwa murid kita itu juga punya kebutuhannya masing-masing. Kemudian kita juga perlu mengetahui posisi kita, posisi kontrol kita sebagai apa, dan harapannya sebagai guru kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran. Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang ingin kita arahkan untuk siswa kita, dan itu hadir di kelas kita. Nilai-nilai apa yang sifatnya positif yang ingin kita bangun di kelas, kita wujudkan melalui keyakinan kelas. Kemudian yang tidak kalah penting tentang segitiga restitusi ya. Masya Allah. Ini GP beneran nih. Kita GP. Karena sebelumnya sudah pernah dan Bu Ana memaparkan segitiga restitusi menjadi acuan kita dalam menyelesaikan masalah. Meskipun mungkin pada keramanya tidak semanis itu ya. Iya betul. Keramanya tidak semanis itu, tapi intinya yang penting kita sudah menerapkan 3 tahapan, mulai dari standar identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan dalam solusinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Iya, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Ini kita kasih berkas dulu Bu Anita. Coba mana?
dua-duanya, Buahan junior dan Buahan senior. Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah sekali, bahagia sekali saya bisa berbagi dengan Ibu Bapak guru hebat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar hari ini. Di sini ada kutipan dari Stephen. Stephen ini tetangga sebelah desa sana lah ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya di sini adalah begini, Ibu Bapak. Guru penggerak itu punya misi besar. Bukan hanya mereka yang ikut program guru penggerak saja yang harus bergerak, ya kan? Ya. Jadi semua kita sebagai pendidik itu punya peranan yang sama untuk membawa pendidikan kita menjadi pendidikan yang berkualitas, gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk mencapai tujuan besar itu kita perlu berkolaborasi, kita perlu bekerja sama. Gak bisa hanya dilaksanakan oleh 1-2 orang saja, tapi harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh semua warga sekolah gitu. Makanya untuk mewujudkan misi guru penggerak, semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi, kita bekerja sama, kita bisa menerapkan apa-apa yang bisa kita terapkan demi kemajuan pendidikan Indonesia, atau setidaknya untuk diri kita sendiri gitu. Kita lakukan yang terbaik, kita menjadi pendidik dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu di tengah kesibukan nge-print rapot ya. Kemudian ya, dengan serangkaian tanggung jawab yang belum selesai, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kembali berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ana Rianti SPDD. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini beliau sudah menyampaikan terkait agak sedikit ini ya, mic-nya. Baik, tidak apa-apa. Tadi sudah disampaikan secara gamblang. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bisa kita ambil dan bisa kita segera terapkan untuk memperbaiki apa-apa yang mungkin selama ini masih kurang di diri kita semua ya Bapak Ibu, dan yang sudah baik mari senantiasa kita tingkatkan kembali. Sebelum saya tutup agenda kita pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup? Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi acara di seminasi kita, yaitu terkait budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas, yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan 10, yaitu Ibu Ana Rianti SPDDR. Dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, sebelum saya mengucapkan salam, saya punya 2 pantun. Masya Allah. Ya, nyontek dulu. Nyontek lagi. Menunggu itu rasanya sangat jenuh. Bagai menanti janji yang tak pasti. Nyindir siapa ya?
wahai Bapak Ibu guru yang baik hati. Ya, satu lagi. Dari mana awalnya cinta? Dari hati turun. Dari mana turun ke hati? Iya, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti. Baik, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih